instruksinya untuk agar terapi tepat. Misalnya diagnosanya tepat, berarti terapinya tepat, dan kita dapat mengendalikan infeksi itu. Kalau diagnosa suatu penyakit tepat. Diagnosa tepat penyakit infeksi harus didukung dengan pemeriksaan klinis, pemeriksaan radiologis, dan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium itu ada TA, mikrobiologi, dan patologi klinik. Nah, untuk mendapatkan membantu menentukan diagnosa yang tepat. Sekarang kita berada di mikrobiologi sini, jadi untuk mendapatkan diagnosa mikrobiologi yang tepat itu dibutuhkan spesimen yang tepat, metodenya spesifik dan sensitif, alatnya juga bagus atau reagentnya teruji, dan juga selain itu sumber daya manusia yang terlatih. Jadi semua itu harus ada keempatnya untuk agar diagnosa mikrobiologi kita benar, tepat. Jadi harus ada spesimennya, itu harus tepat, metodenya spesifik dan sensitif, alat, dan SDM. Jadi kalau ini tidak bisa, kalau misalnya salah satu dari 4 ini tidak ada, kemungkinan diagnosa mikrobiologi itu tidak. Diagnosa mikrobiologi tepat itu susah ditegakkan. Spesimen yang tepat itu apa sih? Tepat bahan waktu, tepat waktu pengambilannya. Kalau misalnya tadi COVID, misalnya bahannya kita ambil di gimana? Tepat bahannya ini harus benar-benar swab atau swab di orofaring. Karena kalau tidak di situ, bakteri yang atau virus yang kita cari tidak akan kita temukan. Terus juga waktu pengambilan, misalnya waktu kayak untuk demam berdarah, kita harus mengambil pada saat dia demam. Nah kalau waktu dia tidak demam, akan sulit kita menemukan mikroorganisme. Itu juga harus tepat lokasi pengambilannya. Jangan sakitnya di paru-paru, kita ambilnya di tempat lain. Tepat cara pengambilannya. Swabnya harus betul-betul sampai, tidak hanya sampai kayak di luar saja atau di mana, pasti kita tidak akan, kalau pengambilannya tidak tepat, tidak sesuai, tidak akan menemukan mikroorganisme yang akan kita cari, kita duga. Terus juga cara penyimpanan dan transportasinya. Kan ada beberapa bakteri harus disimpan pada suhu tertentu. Kalau tidak suhu tertentu, dia akan mati. Dan juga tepat jumlahnya. Kalau kita hanya mengambilnya sedikit, makanya tuh kalau kayak swab kemarin, dia berputar 2-3 kali, berputar. Karena kalau kurang, kita juga tidak akan menemukan bakteri atau virus penyebabnya. Selain itu, untuk pengambilan sampel itu harus steril. Baik lokasi pengambilannya, alat untuk mengambilnya, dan wadahnya. Itu harus steril. Waktunya kita ambil sebelum dia mendapatkan terapi antibiotik. Jadi kita tanya pasiennya, apakah sudah pernah terapi mendapatkan antibiotik atau belum. Kalau misalnya dia bilang
sudah kita hentikan dulu antibiotiknya untuk beberapa waktu, baru kita ambil 1 hari lah, baru kita ambil. Karena kalau dia saat minum antibiotik kita ambil spesimen, pasti bakterinya tidak ada. Kamu sudah mati kebanyakan. Terus lokasi, kita harus tahu kemungkinannya penyebab penyakit ini ada di mana ya, kira-kira. Terus jumlah sesuatu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Kalau darah, kalau hanya untuk itu kayak jangan juga misalnya terlalu banyak mengambilnya. Pokoknya sesuai kebutuhan. Untuk menyimpan spesimen juga harus wadahnya harus steril dan bisa ditutup rapat. Biasanya itu botol bertutup skrup yang berputar. Terus waktu penyimpanan, ini pakainya ada sampel yang harus segera diproses atau bisa disimpan tapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Ini kita harus tahu. Harus kita perhatikan juga suhu. Suhu itu juga tergantung dari bakteri yang kita curigai. Biasanya rata-rata pada 4 derajat. Nah, ini bila perlu medium transport. Kayak pas kita mengambil misalnya sampel untuk demam tifoid, kita harus pakai menggunakan medium transport. Kalau misalnya jauh ya, kalau misalnya labnya dekat, ya kita langsung ambil. Untuk yang jauh, untuk memerlukan beberapa jam perjalanan. Tapi biasanya kalau rumah sakit kan dalam satu rumah sakit. Nah, pasiennya di kamar berapa, labnya di lantai berapa. Nah, ini medium transportasi spesimen itu juga harus diperhatikan. Jadi kita harus lihat harus dalam lingkungan yang cocok untuk bakteri yang dicurigai. Jadi kita membutuhkan medium transport dan kita harus menempatkannya pada suhu kamar atau apakah ini harus suhu kamar ataukah termos yang biasa kita isi dengan es. Karena mungkin kita bawa kulkas toh. Kita isi es. Nah, waktu tempuhnya adalah kita bisa memperkirakan ini untuk yang jauh. Jarak jauh biasanya bahan yang mengandung penyakit. Kayak sputum. Biasa sputum di rumah sakit yang mengambil. Setelah itu spesimen dengan pemeriksaan mikroskop. Misalnya spesimen bisa langsung preparatnya langsung, terus kita ada preparat basah atau pewarna, terus kita pewarnaan ada 3 garam pewarnaan gram, pewarnaan tahan asam dan fluorescence. Untuk preparat langsung, ada preparat basah. Itu kita bisa melihat morfologinya atau gerakan dari bakterinya. Untuk preparat yang diwarnai, kita bisa, untuk pewarnaan gram, kita bisa melihat morfologi dan sifat bakteri gramnya, sifat gram itu ya. Ini gram. Terus tahan asam juga untuk morfologinya dan sifat tahan asamnya. Pemeriksaan fluoresen untuk meningkatkan sensitivitas. Besar ya. Nah ini, kalian kan sudah praktikum kemarin tak? Ini pewarnaan gram. Contoh pewarnaan gramnya.
Ini pewarnaan bahan asam. Belum deh, nanti masuk di recipe. Ini pewarna bakteri tahan asamnya. Dan ini fluorescence, memberikan warna hijau. Di spesies. Ini langkah-langkah dari spesimen kita masukkan ke botol atau medium transport, kita lakukan, terus kita biarkan cara biarkan bakteri ya, spesimen, terus medium transport, kita tanam di enrichment medium, ada di enrichment medium, terus selektif atau medium diferensial, kita lakukan biarkan murni. Setelah kita dapat biarkan murni, tumbuh, kita bisa melakukan identifikasi, pewarnaan gram, bisa kita tes biokimianya, antigennya, DNA-nya, dan resistensi. Untuk membiarkan bakteri, kita harus medium. Medium itu lingkungan buatan yang dipakai untuk mempertahankan kehidupan dan mengembangkan biarkan bakteri di luar tubuh. Jadi betul-betul lingkungan medium itu sesuai dengan lingkungan bakteri, jadi dia bisa hidup. Koloni, masa pertumbuhan bakteri di atas permukaan medium. Jadi kalau misalnya kita tanam, tunggu 2-3 hari, kalau muncul, nah itu yang disebut koloni. Koloni bakteri. Ada beberapa macam medium, ada medium transport, basic medium, enrichment medium, selective medium, differential medium, dan anaerob medium. Jadi ini bermacam-macam medium dan untuk bermacam-macam bakteri. Tergantung bakteri sifatnya bagaimana. Dia tidak. Ada beberapa bakteri yang membutuhkan medium ini. Ini tadi biarkan murni ya. Sama dari kita ambil dulu cara melakukan pembiakan murni itu kita gores dari yang banyak sampai sisa sedikit. Nanti terakhirnya tunggu satu-satu dulu. Nah ini goresan awal sih. Ini kayaknya jamur. Karena bakteri itu biasanya tumbuhnya satu-satu begini. Kalau begini, dia tumbuh begini, jadi kita harus ambil lagi, kita biarkan lagi. Banyak nih, susah. Nah, ini ya satu-satu. Sambil dari sini, ke sini, nah, itu kita bisa uji tes biokimia, mungkin. Terus kita identifikasi biakan. Identifikasi dari biakan itu kita melihat gambaran koloninya berdasarkan gambaran koloninya. Koloninya bagaimana? Oh, bakteri ini bakterinya kembung, terus mengkilat, warnanya putih. Nah, kita lihat. Oh, ini bakterinya, koloni yang tumbuh. Terus kan ada bakteri yang bergerak, ya, gerakan pada medium padat sama solid. Setelah itu tidak hanya itu, habis itu kita juga lakukan sifat-sifat biokimia. Nah ini kalau kita mau uji lebih lagi
identifikasi makromolekulnya, antigen, antibodi, DNA, dan RNA. Yang sederhana itu gimana? Ini yang sudah agak pemeriksaan serologisnya dan pemeriksaan molekulernya. Ini tadi gambaran koloninya. Lihat tepinya dan bentuknya. Tepinya bagaimana? Apakah rata? Ataukah bergerigi? Terus bentuknya bagaimana? Bulat, cembung, besar. Elevasinya, cembung atau cekung. Kejernihannya. Jernih kah? Kotor kah? Pigmennya bagaimana? Nah, terus untuk ada beberapa bakteri, ada hemolisis. Apakah dia hemolisis alfa, beta, dan gamma. Ini reaksi ini apakah sirkular begini, apakah irregular, apakah ada berfilamen, reguloid. So kita lihat dari dia akan murni. Ini kita lihat. Ini kan beda ya. Ini koloninya warna putih, ini yang hitam. Kita tahu ini bakteri apa. Nah, dari bakteri dia akan murni ini, kita ambil satu, kita tanam. Kita lihat lagi. Tes biokimia. Saya tes biokimia atau ada kita metabolisme karbohidrat. Yang biasanya lazim dilakukan itu tes peragian gula-gula dan tes PPMR. Terus untuk metabolisme protein kita menggunakan tes indol. Sekarang ya. Terus bisa juga kita melakukan tes CRAT. Ada juga yang beberapa bakteri yang kita uji dengan tes katalase dan tes koagulasi. Nah, ini tes tadi bagian ini yang sebelah sini untuk tes uji laktosa dan ini glukosa. Ini contoh ya. Saya nggak tahu bakteri apa. Ini untuk tes gula triple sugar iron bagian gula-gula. Ini yang awalnya. Dan kita akan tahu itu bakteri apa, kita lihat warnanya begini. Sitat. Saya kopi, kuli, kecil. Selain itu, tadi pemeriksaan mikroskopis dan makroskopis dan pemeriksaan serologis. Serologi itu salah satu jenis pemeriksaan untuk menunjang diagnosis penyakit infeksi. Biasanya untuk mendeteksi antibodi atau antigen yang spesifik untuk mikroorganisme tertentu. Beberapa contohnya seperti tes aglutinasi latex, ELISA, hemaglutinasi, hambatan inhemaglutinasi atau hambatan aglutinasi, fiksasi komplement. Ini berbagai teknik tersebut memiliki karakteristik masing-masing ya. Ini tadi untuk serologi itu reaksi antibodi. Nah, ini contoh dari reaksi aglutinasi. Ini pada pemeriksaan Widal. Nah,
Kita lihat sini, ini titer 20, titer 40, 80, 160, 320. Kita lihat di sini yang terjadi aglutinasi itu pada 1:4 ini yang aglutinasinya, 1:40 dan 1:40 dan 1:80. Tentu kalian sudah tahu di biokim tuh. Kalian sudah lebih. Ini kan tadi tivoid tes Widal, ini salah satu pemeriksaan selain Widal, pemeriksaan tivoid juga bisa kita lakukan tes Tubex. Tubex ini dia prinsipnya menggunakan inhibisi magnetik dan IMC. Kita lihat di sini. Ini ada kontrol betinol. Ini kan ada beberapa sampel dari sini sampai ini. Ada positif 4, positif 6, 8. Kalau warnanya merah begini 4 ya, jadi kan ini sampelnya, berarti dia ada di posisi 8. 8 positif. Sampel ini, sampel nomor, ada sampel nomor 3, hasilnya positif 8. Untuk Tubex. Hasilnya aglutinasi juga. Ini yang sama tadi ya, immunofluorescence. Warna hijau. 3 fluoresen. Yang selanjutnya, deteksi DNA atau RNA. Ada 2 cara. Biasanya kita menggunakan gen probe atau hibridisasi. Yang kedua, kita menggunakan PCR. Kalian sering sekali mendengar PCR. Prinsip kerja dari gen probe ini, DNA-nya tidak diperbanyak. Jadi DNA yang ada dia tidak berbanyak. Yang ada di sampel ya. Tapi akhirnya kurang sensitif. Karena kita hanya mengambil satu bagian. Kalau PCR itu biasa dia DNA-nya bisa diperbanyak dan sangat sensitif. Namun kerugiannya dia agak lebih mahal. Berapa sekarang PCR? Nah, itu saja pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan mikroskopis, seluler, serologis, dan molekuler. Ada yang mau ditanya? Itu jika ini dasar-dasar pemeriksaan. Yang ambil CSL berapa orang? Tabe dok, 155 orang dok, tabe. 155, berarti 10 orang yang ada datang. Masih ada yang mau ditanya? Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanya, nanti kuliah yang apa? Siapa nih Bel Ragasa? Ada yang mau ditanya? Nanti tuh yang jam 1 tidak ada, Mina? Jadi Tabe ya dok. Tabe dok, bisa minta PPT tak dok yang materi pertama dok, tabe. Boleh. Tabe ya dok. WA, Telegram mana? Tabe ya dok. Oke. Ada yang mau ditanya?